Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis arrahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di Alaska, yang ada di Singapura, yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Malaysia, Thailand, dan yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua tetap di dalam kesehatan, tetap di dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Pada hari Sabtu 18 Januari 2020 atau 2025 ini, marilah kita resapi, marilah kita buka hati agar bisa memahami apa yang disampaikan. Karena saat saya membuat judul Aku Tuhan Asli, manusia banyak yang tidak menerimakan, manusia banyak yang tidak memahaminya. Padahal di dalamnya YouTube saya yang berjudul Aku Tuhan Asli itu banyak hikmah-hikmah yang menyadarkan kepada kita semua bahwa selama ini kita salah dalam bertuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita beragama dan bertuhan, Tuhannya masih hayalan, Tuhannya tidak ada, alias Tuhannya gaib. Berarti Tuhan yang kita pertuhankan selama ini, siapapun nama-namanya, sesebutannya, ada Allah, ada Bapa, ada Gusti, Sang Yang Widi dan sebagainya. Semua itu hanyalah Tuhan hayalan bagi diri manusia yang bertuhan atau bagi diri manusia yang beragama. Hanya Tuhan-Tuhan hayalan, buatan hayalan manusia itu sendiri. Menghayalkan tentang Allah, menghayalkan tentang Allah, menghayalkan tentang Bapa, menghayalkan tentang Gusti, Sang Hyang Widi dan sebagainya. Padahal Tuhan yang asli ada di dalam dada setiap manusia. Siapakah Tuhan yang asli yang ada di dada setiap manusia? Ya, diri manusia itulah Tuhan yang asli. Kenapa? Karena manusianya merasa diri manusianya yang wujud. Berarti Tuhan itu kan harus wujud. Tuhan itu kan harus nyata. Tuhan itu kan harus nampak jelas keberadaannya, baru disebut Tuhan. Ternyata di dalam diri setiap manusia ada Tuhan yang wujud, ada Tuhan yang nyata, ada Tuhan yang jelas, ada Tuhan yang berkuasa di dalam dada setiap manusia. Siapakah Tuhan yang wujud bagi manusia itu? Ya, diri manusia itu sendirilah yang selama ini tidak sadar telah berposisi sebagai Tuhan yang wujud. Tuhan yang ada, Tuhan yang nyata,
Tuhan yang nampak, Tuhan yang bisa membuat keadaan, Tuhan yang bisa minum kopi. Manusia adalah Tuhan yang bisa merokok. Manusia adalah Tuhan yang bisa ke masjid. Manusia adalah Tuhan yang bisa ke gereja, ke pura, ke wihara, ke kelenteng dan sebagainya. Semua itu kan perbuatan manusia yang menciptakan semua keadaan dirinya sendiri. Itulah yang dimaksud Tuhan yang nyata. Jadi manusia hanya berhayal-hayalan mencari Tuhan yang disebut Allah, Bapa, Gusti, Sang Yang Widi dan sebagainya. Semuanya hanya hayalan. Kenapa? Karena ada wujud yang nyata diri manusia di dalam dadanya. Wong sudah jadi Tuhan kok masih mencari Tuhan. Padahal manusianya selama ini tidak sadar bahwa dirinya telah menjadi Tuhan. Karena manusia tidak rela, manusia tidak ridho bahwa diri manusia itu adalah makhluk. Makhluk itu kan lemah. Makhluk itu kan tidak punya daya upaya apa-apa, walaupun sebiji darah. Tidak bisa bergerak makhluk itu, tidak bisa bicara makhluk itu, tidak bisa mendengar makhluk itu, tidak bisa melihat makhluk itu, tidak punya kehendak makhluk itu, tidak punya kuasa makhluk itu. Itulah yang disebut makhluk. Karena manusia selama ini salah pemahaman, karena dirinya mengaku sebagai makhluk, tapi prakteknya di dalam kehidupan kok jadi kholik. Mestinya makhluk itu diam saja digerakkan ketika merokok. Mestinya makhluk itu diam saja digerakkan ketika makan. Mestinya makhluk itu diam saja ketika digerakkan sholat. Mestinya makhluk itu diam saja ketika digerakkan naik motor. Mestinya makhluk itu diam saja ketika digerakkan bekerja dan sebagainya. Itulah yang dimaksud makhluk atau hamba. Tapi kita semua termasuk saya selama ini telah salah memahami hamba. Kita mengaku hamba kok jadi Tuhan tanpa kita sadari karena minimnya pemahaman. Sebenarnya yang bisa bergerak, sebenarnya yang bisa melihat, sebenarnya yang bisa mendengar, sebenarnya yang bisa bicara, sebenarnya yang bisa hidup itu kan hanya Tuhan. Tuhannya makhluk, Tuhannya manusia. Berhubung manusia sudah jadi hantu-hantuhan di dalam dadanya, maka berhayal-hayal mencari Tuhan, padahal dirinya sudah jadi Tuhan, kok masih cari Tuhan? Aneh, ya tidak abangku? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bila manusia mau menyadari diri kemanusiaannya yang hanya makhluk, ya harus dikorbankan Tuhan manusianya. Manusia yang selama ini menjadi Tuhan harus dikorbankan ketuhanan manusianya. Karena bila manusianya masih menjadi Tuhan di dalam dadanya, maka tak akan pernah bertemu Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Manusianya berhayal-hayal saja tentang Tuhan. Kita buka bersama di dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah. Silakan saudaraku yang nyimak surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23.
Kita belajar bersama di sini membongkar kedok-kedok bajingan diri kita sendiri, membongkar kedok-kedok perampok diri kita sendiri, membuka kedok diri kita sendiri selama ini yang jadi dajjal. Melihat dajjal yang nyata pada diri kita. Jangan menunggu-nunggu dajjal yang tak ada, yang tidak ada, yang belum datang, ditunggu-tunggu dajjalnya. Sedang dajjal yang sudah bersemayam di dalam dada selama ini dibiarkan. Gimana kita ini, abangku? Al-Jasiyah ayat yang ke-23 saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun, yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Shadaqallahul azim. Jadi sebenarnya bukan Allah yang sesatkan, manusianya sesat sendiri karena manusianya bukan nyembah Tuhan yang menciptakannya, tapi manusia menyembah awake dewe, menyembah hawa nafsunya. Manusia sok yang merasa menciptakan hidupnya sendiri, manusia sok merasa yang menciptakan badannya sendiri. Apa buktinya bahwa manusia merasa bahwa hidup dan badan manusia itu telah diciptakannya sendiri? Buktinya apa? Buktinya kita mengaku-ngakui, aku yang bisa bergerak, aku yang bisa bicara, aku yang bisa menyanyi, aku yang bisa bertengkar, aku yang bisa memandang, aku yang bisa mendengar, aku yang bisa sholat, aku yang bisa beribadah, aku yang bisa ke masjid, aku yang bisa ke gereja, ke pura, ke wihara dan sebagainya. Manusianya telah jadi Tuhan di dalam dadanya, tapi tidak sadar. Ya itulah yang dimaksud dajjal, yang matanya satu, yang ada tulisannya di keningnya huruf kafaro, kufur dari Tuhan, lari dari Tuhan, buronan Tuhan. Itulah buktinya bahwa kita selama ini, termasuk saya, telah menjadikan hawa nafsu kita sendiri sebagai Tuhan. Berarti selama ini Anda kecele, tertipu mencari Tuhan, padahal diri kita sudah jadi hantu-hantuan di dalam dada kita. Tapi kita rasa sadar. Sampai kapanpun dicari kemanapun, kita tak akan pernah menemukan Tuhan. Wong sudah jadi Tuhan kok cari Tuhan. Anehlah itu, ya tidak abangku? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi inilah bukti. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat?
Jadi bukan Allah yang mensesatkan, kita sendiri yang tersesat, tidak mau diberi petunjuk. Dibilangin ragelem berarti yang sesat siapa? Seumpama saya memberikan kajian-kajian uripe Allah, tapi Anda tidak percaya, Anda menghina, Anda mencaci, Anda merendahkan, Anda mensesatkan, Anda mengkafirkan saya. Nah, siapa yang salah? Sayakah atau Anda sendiri yang salah? Coba cek hati kita sendiri. Jadi saya meskipun dianggap salah, dianggap sesat, dianggap murtad, dianggap kafir, enjoy saja. Tidak ada artinya semua itu. Kenapa? Karena yang menganggap itulah yang dianggap. Yang menganggap saya kafir, siapapun orangnya yang menganggap saya kafir, ya dia sendiri yang kafir. Yang menganggap saya sesat, ya dia sendiri yang sesat. Yang menghina saya, ya dia sendiri yang terhina. Saya mah enjoy saja. Saya tidak menanggapi itu semua. Kenapa? Karena sudah tersingkap rahasia-rahasia Tuhan. Anda pun juga dikuasai Tuhan. Bila Anda tidak dikuasai Tuhan, Anda tak bakal menghina saya. Bila Anda tak dikuasai Tuhan, Anda tak mungkin bisa merendahkan saya. Bila Anda tak dikuasai Tuhan, Anda tak akan mungkin mensesat-sesatkan saya. Bila Anda tak dikuasai Tuhan, tak mungkin Anda bisa mendajjal-dajjalkan saya. Saya mah enjoy saja. Wong semua hanya kuasa Tuhan. Tergantung manusianya. Yang ada kuasa Tuhan, apa kuasa manusianya. Kalau yang ada di dalam hatinya kuasa manusianya, yaitulah Dajjal itu yang matanya satu, yang hanya melihat manusia dan yang hanya melihat dunia, yakni hubbud dunia. Yaitulah orang-orang yang tersesat dari Allah, yang selingkuh dari Allah, yang lari dari Tuhan. Kita sudah lama lari dari Tuhan kok mencari-cari Tuhan. Kita sudah lama menjadi Tuhan yang asli di dalam diri kita, yakni karena kita menyembah hawa nafsu diri manusia kita. Selama ini puluhan tahun lamanya kita jadi Tuhan, kok cari Tuhan? Sudah jadi Tuhan kok masih cari Tuhan? Maka dari itu bila kita menginginkan Tuhan yang siapa yang mengadakan diri kita, ya Tuhan yang ada pada diri kita ya harus dikorbankan. Sapinya harus disembelih seperti Idul Adha, kurban menyembelih sapi. Ya itulah sapinya mau tidak dikorbankan, manusianya mau tidak dikorbankan. Dajjal yang mata satu mau tidak dikalahkan oleh Al-Mahdi. Kalau kita tidak mau kalah, maka ya percuma dan tak berguna Anda mencari Tuhan. Wong diri manusianya tidak mau sujud kepada ketiadaannya. Setan tidak mau sujud kepada Adam, yakni manusia tidak mau bila dikatakan manusia itu tidak ada, tidak mau. Manusia itu gaib, tidak mau manusia. Tidak, manusia itu ada, manusia itu wujud, manusia itu jelas. Tuhanlah yang tidak jelas, Tuhanlah yang tidak wujud, Tuhanlah yang gaib. Lah, manusia tidak menerima Tuhan, kok masih cari Tuhan? Manusia sudah menjadi Tuhan, kok masih cari Tuhan? Anehlah kita ini. Termasuk saya loh ya, namanya manusia, saya kan juga termasuk manusia. Jadi sebenarnya ini cerita diri saya sendiri. Maka bila Anda bisa mengambil pelajaran dari ini semua, maka Anda akan mendapat petunjuk. Tapi kalau Anda tidak mengambil pelajaran karena Anda terlalu memelihara api di dalam dada, ya pasti terbakar. Menerima atau mendengarkan petuah-petuah atau kajian ini pasti Anda terbakar terus, sampai kapanpun akan terbakar. Wong selama ini yang dipelihara hanya api.
Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Jadi selama ini kita seolah-olah bisa melihat padahal kita buta atas penglihatan itu. Seolah-olah selama ini kita bisa mendengar padahal kita tuli di dalam pendengarannya. Kenapa kok disebut buta dan kenapa kok disebut tuli? Karena penglihatan kita hanya tertabrak, hanya berfokus, hanya terbungkus di dalam hawa nafsu saja. Penglihatan hawa nafsu, pendengaran hawa nafsu, tidak bisa lepas dari bungkus-bungkus kemanusiaannya. Maka dari itu ketika kita melihat yang indah-indah, yang mewah-mewah, hati kita akhirnya pingin punya seperti itu. Nah, itulah pandangan yang buta. Sehingga dikunci mati pendengarannya, penglihatannya. Kita hanya menyaksikan yang tidak ada. Sedangkan yang ada kita tidak pernah bisa menyaksikan. Apa yang saya maksud kita hanya menyaksikan yang tidak ada, sebenarnya apa yang kita lihat di luar diri kita ini, alam semesta, langit, bumi, matahari, bulan, manusia, hayawan, tumbuhan dan sebagainya, sebenarnya itu tidak ada bila manusianya tidak ada. Berhubung manusianya merasa ada, seolah-olah alam semesta ini ada. Padahal tidak ada. Karena manusianya merasa ada, manusia bisa menyaksikan alam semesta ini dengan pandangan manusianya. Sehingga dikatakan yang di luar itu alam yang lebih luas daripada yang ada di dalam diri manusia bagi manusia yang buta mata hatinya. Padahal bagi orang-orang yang sudah tidak buta lagi mata hatinya, yang memakai pandangan Tuhan, yang memakai pendengaran Tuhan, maka yang di luar itulah yang sebenarnya tidak ada. Yang di dalam inilah alam semesta yang luas, karena tanpa yang di dalam, yang di luar tidak ada. Kenapa yang di luar ada? Karena adanya yang dalam. Kenapa alam semesta ini nampak? Karena di dalam Tuhan itu sendiri. Maka dari itu ditutup mukanya, penglihatannya, akhirnya jadi dajjal, matanya satu, picek siji. Apanya yang picek? Mata hatinya buta. Kenapa? Hatinya hanya dibuat gudang-gudangnya dunia, kerakusan akan dunia, ketamakan akan dunia, sehingga mata hatinya picek, tak terlihat, kufur karena suka demen ngumpul-ngumpulkan dunia di dalam hatinya, sehingga hatinya jadi sempit dan terbakar, mudah terbakar. Melihat orang ngomong begini terbakar, melihat orang yang begitu terbakar, mudah terbakar, memang karena api yang mudah terbakar. Maka siapakah yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ya, bagi yang bisa memberi petunjuk kepada Allah, ya diri manusia itu sendiri bila sudah taubat dari menjadi hantuhan. Bila manusianya sudah taubat menjadi dajjal, baru diberi petunjuk, baru ditunjuki jalan menuju Allah. Yang manusianya yang harus mengkorbankan dirinya. Bila manusia tidak mau mengkorbankan dirinya, ya bagaimana mungkin dapat jalan petunjuk? Ya selamanya tenggelam di dalam anar. Yakni selamanya manusia mempertuhankan dirinya sendiri. Ya itulah yang dimaksud Tuhan yang asli, Tuhan yang wujud, Tuhan yang nyata. Ya diri manusia itu sendirilah Tuhan. Tapi manusia bingung mencari-cari Tuhan yang tidak ada.
Tuhan yang ada tidak dicari. Tuhan yang tidak ada dicari. Manusia sudah mengaku jadi Tuhan, tapi tidak sadar kok mencari Tuhan. Tuhan mencari Tuhan. Manusia yang sebenarnya makhluk yang tidak bisa mencari Tuhan, kok merasa mencari Tuhan. Kalau manusia sadar dengan kemakhlukannya, enjoy saja biar Tuhan yang mencariku. Kalau manusia sadar kepada kemakhlukannya, enjoy saja biar Tuhan yang mensolatkanku. Kalau kita menyadari bahwa diri kita makhluk, maka kita enjoy saja biar Tuhan yang memberikanku makan. Biar Tuhan yang merokokkan aku. Biar Tuhan yang mempekerjakan aku. Biar Tuhan yang menaik motorkan aku. Biar Tuhan yang membicarakan aku. Biar Tuhan yang memperdengarkan aku. Aku mah enjoy saja, uang semuanya Tuhan. Itu kalau kita sadar bahwa kita adalah makhluk. Tapi kalau kita tidak sadar bahwa kita makhluk, ya selamanya kita disiksa terus. Siapa yang menyiksa? Bukan Tuhan yang menyiksa, ya kita sendiri yang menyiksa diri. Dilambangkan di dalam neraka itu, Nabi Muhammad diperlihatkan ada orang yang menggunting-gunting, yang memotong-motong lidahnya sendiri. Apa maknanya? Manusia merasa bisa bicara. Manusia merasa bisa makan sendiri. Manusia merasa bisa minum sendiri. Itulah yang dimaksud ahli neraka yang memotong-motong lidahnya sendiri. Merasa bisa nyanyi sendiri. Merasa bisa ngaji sendiri, merasa bisa sholat sendiri, ya itulah dipotong-potong sendiri. Apa maknanya dipotong-potong? Diaku-akui bahwa diri manusianya yang berbuat, itulah yang dimaksud dipotong-potong itu. Penglihatannya, matanya dicungkil-cungkil. Apa maknanya? Manusia merasa bisa melihat apa-apa. Manusia mengaku-akui sudah bisa merasa melihat apa-apa, itulah yang dimaksud matanya dicungkil-cungkil di dalam neraka hawa nafsu. Sehingga apa? Sehingga dengan penglihatannya manusia tertipu, panas. Melihat orang lain begini, iri. Melihat orang lain begitu, panas, marah. Melihat orang begini tidak rela, tidak ridho, akhirnya menghujat, mengkafirkan, mensesatkan. Ya itulah orang-orang yang sudah di dalam neraka, dicungkil-cungkil matanya, ditusuk-tusuk celik telinganya sendiri. Kenapa? Karena manusia mengaku-ngakui yang punya mata dan penglihatan. Karena manusia merasa yang mempunyai telinga dan pendengaran, ya itulah yang dimaksud ahli neraka. Kenapa? Karena tidak bisa enjoy di alam semesta ini. Jadi tujuan kita ada di dunia ini agar supaya enjoy, tidak ada apa-apa lagi. Tujuannya Anda belajar beragama, bertuhan, tujuannya ketemu ya Tuhan sul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Itu tujuannya kita di dunia ini. Agama apapun Anda, posisi apapun Anda, tujuannya ketenangan, kebahagiaan. Bagaimana sih caranya bisa tenang? Bagaimana sih caranya bisa bahagia? Bagaimana sih caranya bisa enjoy? Caranya hanya satu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, pulanglah. Kembalilah. Apanya yang dipulangkan? Apanya yang dikembalikan? Apa yang selama ini Anda punya, yaitu semua yang harus dikembalikan. Jangankan harta, jangankan duit, jangankan kendaraan, rumah, mobil dan sebagainya. Bahkan hidup dan badanmu itu pun juga harus dikembalikan. Kenapa? Karena hidup dan badanmu itu sebenarnya bukan kamu. Hidup dan badanmu itulah
Allah, jangan rame-rame, biar tidak rame. Berhubung yang mengaku hidup dan yang mengaku punya badan ini manusianya jadi Tuhan-Tuhan tuh, sehingga tersiksa di dalam dunia ini, tidak pernah bisa tenang hidupnya, tidak pernah bisa bahagia hidupnya, tidak pernah bisa enjoy hidupnya. Kenapa? Karena jadi Tuhan yang bisa mengatur-ngatur dirinya sendiri dan yang bisa mengatur-ngatur orang lain. Salahnya sendiri jadi Tuhan, panas. Maka tak akan pernah bisa enjoy, umek wae hatinya, belekutuk, belekutuk, belekutuk. Kayak kita melihat ketika kita menanak air panas, umek, belekutuk, belekutuk, belekutuk. Ada lihat orang begini, ndak ridho. Melihat orang begitu, ndak ridho, selalu menyangkal, merasa yang paling pintar. Mendengar orang bicara begini, ndak ridho, menyangkal, merasa yang paling pandai. Akhirnya ya jadi air yang umep atau air yang mendidih, belekutuk, belekutuk. Ya, salah siapa? Jangan salahkan orang lain, ya salahkan dirimu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kita sudah tahu Tuhan yang asli. Siapa? Ya diri manusia inilah Tuhan yang asli. Bagi siapa? Ya bagi manusia, karena manusia menyembah hawa nafsunya sendiri. Bukan bagi Allah. Bagi Allah, Allah lah Tuhan yang asli. Tapi bagi manusia, manusialah Tuhan yang asli. Kenapa? Manusia pada sama-sama nyembah awake dewe-dewe. Sudah jadi Tuhan kok cari Tuhan. Sudah ketemu hawa nafsu kok cari Allah. Kalau cari Tuhan, kalau cari Allah, ya lepaskan Tuhan hawa nafsunya. Dikorbankan Tuhan hawa nafsunya. Bahkan kata Nabi Musa, ketimbang kau nyembah patung anak sapi, mending bunuhlah dirimu, itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Makna bunuhlah dirimu itu bukan bunuh secara syariat. Bunuh maknanya keakuan di dalam diri kita, kedagingan di dalam diri kita ini dienyahkan, disembelih, dikorbankan. Supaya apa? Supaya ketemu Tuhannya. Maka bila sudah dikorbankan, maka manusianya sudah tidak ada lagi. Maka akhirnya Ahmad bila mim. Ahmad tanpa mim, akhirnya Ahad. Jadi Muhammadnya harus mati. Mim itu tanpa mim. Jadi Muhammadnya harus mati dulu baru Ahad. Maka Muhammad bukan kamu yang melempar, tapi akulah yang melempar. Maka akan jadi demikian. Itulah yang dimaksud orang-orang yang bertuhan. Kenapa? Karena yang ada hanya Tuhan. Manusianya sudah tidak berlaku lagi. Disitulah tempat yang enjoy. Kenapa? Tuhan yang menguasai manusia. Kenapa? Tuhan yang memelihara manusia. Bukan manusianya yang memelihara dirinya sendiri. Capek deh. Panas. Sampai kapan kita berpanas-panasan di dalam nar hawa nafsu ini? Jangan bayangkan neraka itu besok. Sekarang bro. Besok tidak ada apa-apa. Wong besok kita tidak ada, mati. Manusianya mati, surga nerakanya, pahala dosanya ya ikut mati, tidak ada. Logikanya dulu saya usia 52 tahun. 52 tahun yang lalu saya tidak ada. Maka tidak mendengar apa-apa, tidak melihat cerita apa-apa, wong tidak ada. Cerita Tuhan tidak ada, cerita manusia tidak ada, cerita dunia tidak ada, cerita akhirat tidak ada, cerita neraka tidak ada, cerita surga tidak ada, cerita baik tidak ada, cerita buruk tidak ada, cerita taat tidak ada, cerita maksiat tidak ada. Enjoy. Kenapa tidak ada cerita? Karena memang tidak ada yang tidak ada cerita. Jadi awal manusia tidak ada, akhirnya pun juga tidak ada cerita lagi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un.
Karena kita selama ini sudah kelamaan jadi Tuhan sehingga berkarat tayengan. Iman akidahnya berkarat tayengan. Karena iman dan akidah kita hanya ikut-ikutan pendapat orang. Ikut-ikutan orang. Enggak cari sendiri. Tidak memahami sendiri. Kenapa kok kita enggak cari sendiri? Tidak memahami sendiri. Karena hatinya sudah terkunci. Dikunci mati. Siapa yang mengunci? Bukan Tuhan yang mengunci. Tapi manusianya sendiri tidak menerima Tuhan. Ya akhirnya bingung sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saat ini saya membuka, berhubung saya punya kitab Injil juga, karena kitab Injil ini pun juga kitabnya Allah. Saya bacakan di 1 Korintus 3 ayat 16. Kitab Injil 1 Korintus 3 ayat 16. Saya ulang lagi 1 Korintus 3 ayat 16. Isinya adalah, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Subhanallah. Saya ulang lagi. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Saya ulang lagi sekali lagi 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya jelaskan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Manusia tidak tahu, manusia tidak sadar diri bahwa hatinya, bahwa hidup, bahwa badannya ini milik Allah, milik Tuhan, bukan milik manusianya. Nama manusianya pun juga milik Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa adanya manusia karena adanya Tuhan. Bila Tuhan tidak ada, manusia pun juga tidak akan ada. Masa manusia ada, Tuhan yang menciptakan tidak ada? Itu akidahnya siapa? Ya akidah kita selama ini. Tuhannya gaib, manusianya yang wujud. Kholiknya, penciptanya tidak ada, tidak wujud alias gaib, yang diciptakan wujud. Ya inilah kita ini. Selama ini salah akidah. Kenapa? Karena kita tidak percaya bahwa sesungguhnya kita inilah jelmaan Tuhan. Kita inilah reinkarnasi Tuhan. Manusia inilah pagelaran Tuhan. Jadi Tuhan butuh manusia untuk dikenal. Tuhan butuh manusia untuk dipergelarkan. Tuhan butuh manusia untuk sebuah pagelaran. Jadi masing-masing manusia beda-beda pagelaran, beda-beda penampilan agar asik. Beda agama agar asik, beda keyakinan agar asik. Laki dan perempuan agar asik. Coba kita diciptakan sebagai laki-laki semua. Tidak ada perbedaannya, yakni tidak ada perempuannya. Asik apa tidak? Ayo. Maka dari itu perbedaan itu asik, indah, enjoy. Coba kalau kita yang perempuan diciptakan perempuan semua, asik tidak kehidupan ini? Tidak asik, jenuh, bosan. Makanya itu diciptakan laki-laki. Yang laki-laki pun demikian. Diciptakanlah perempuan agar apa? Agar asik, agar enjoy. Orang kaya
kalau diciptakan kaya semua, monoton, belenger. Maka dari itu ada pasangannya miskin. Agar apa? Agar asik kehidupan ini. Indah. Ada kaya, ada miskin, ada yang membutuhkan, ada yang membantu. Kalau tidak ada yang membutuhkan, bagaimana mungkin kita bisa membantu? Asik hidup ini, enjoy hidup ini bagi orang-orang yang sudah di dalam Tuhan itu sendiri. Orang-orang yang sudah suci hidupnya, suci rohnya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Bahwa kamu manusia, ya Allah itu sendiri. Maka dari itu Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu ya juga masuk akal. Kenapa? Supaya manusia kita sadar bahwa diri manusia kita ini pun juga jelmaan. Tuhan itulah iman. Agar apa iman itu digapai? Agar manusianya sudah tidak buta lagi. Agar manusianya tidak tuli lagi melihat di sekitarnya. Wong semuanya di dalam kasih sayang Tuhan. Wong semuanya sudah rahmatan lil alamin. Makanya hatinya bisa enjoy karena manusianya sudah dikuasai Tuhan. Manusianya enjoy saja, ndak ngapa-ngapain. Biar Tuhan yang ngapa-ngapain. Ngapain manusia kok mau ngapa-ngapain? Enjoy saja. Wong semua sudah diurus Tuhan. Tapi kalau manusianya yang jadi Tuhan, sumpek, ruwet, pusing, sedih, menderita, khawatir dan sebagainya. Salahnya siapa? Ya salahnya sendiri kok jadi Tuhan. Katanya makhluk, ya duduknya di makhluk. Fitrahkanlah kemakhlukannya agar bisa enjoy. Maka untuk bisa enjoy, bisa bahagia, bisa tenang, kembalilah ke jalan Tuhanmu. Kepada Tuhanmu. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Tapi kita selama ini kafir, tidak percaya kalau kita ini titik-titik. Loh, kalau kita ini Allah, berarti aku Allah. Bukan begitu pahamnya. Kalau manusianya sudah tidak ada, bagaimana mungkin manusia ngaku-ngaku aku ini Allah? Kan manusianya kan sudah enjoy saja. Wong sudah dikuasai Allah. Bila hidup ini Allah, ya manusianya enjoy saja. Tidak di mana enjoynya? Di dalam surganya Allah, dilayani Allah, makan dimakani oleh Allah, disuapi oleh Allah. Setelah makan dan minum, yang di dalam badan diatur oleh Allah, dikerjakan oleh Allah, dipilah-pilah apa yang racun dikeluarkan. Yang baik diolah menjadi energi, menjadi darah, menjadi vitamin. Coba saya tanya, apa yang di dalam tubuh ketika kita selesai makan dan minum, kita yang mengerjakan, yang rumat, yang menjaga. Kita kan enjoy saja. Habis makan, habis minum, enjoy duduk berokok. Allah yang mengerjakan apa yang ada di dalam tubuh kita. Gitu kok bilang tidak percaya bahwa Allah, bahwa manusia ini bait Allah. Manusia disuruh enjoy saja, ngerokok, ngopi habis makan. Kok tidak mau, ya salahnya sendiri. Kita lanjutkan ayatnya. Fadkhuli fi ibadi. Bila manusia sudah kembali kepada Tuhannya, mengembalikan hidup, mengembalikan badannya, mengembalikan daya upahnya, fadkhuli fi ibadi. Itulah yang dimaksud mengabdi. Itulah yang dimaksud ibadah, bukan pengabdi dan bukan ibadah yang seperti kita pahami, bro. Itu kan kepahaman ibadahnya hawa nafsu. Tapi ibadah kembali kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, caranya enjoy saja. Kenapa? Karena hidup dan badan sudah dikembalikan kepada Allah, yaitulah mengabdi. Bila sudah
mengabdi yang seperti itu, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Apa surganya Allah? Ya enjoy itu. Kita tidak bingung apa-apa. Allah yang menguasai kita, Allah yang memelihara kita, kok kita bingung. Contoh logikanya begini. Anda punya ayam banyak. Anda beli ayam yang banyak, Anda masukkan kandang. Ketika ayam itu belum ada pemiliknya, ayam itu susah. Cari makan sendiri. Mau minum, cari minum sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ayam itu sengsara. Kenapa? Karena tidak ada pemiliknya. Ketika Anda sudah membeli ayam itu, maka Anda masukkan ke dalam kandang. Anda masukkan ke dalam surga. Menurut ayam itu surga. Kenapa? Sudah tidak bingung cari makan lagi karena Anda yang sudah memberi makan. Sudah tidak bingung membersihkan kandangnya lagi karena Anda yang membersihkan kandang, berarti Anda yang punya ayam melayani apa yang Anda punya. Berarti kita ini dilayani Allah, bukan kita yang melayani Tuhan. Kita seolah-olah melayani Tuhan, padahal kita dipergerakkan Tuhan, maknanya supaya manusia sama-sama kembali ke jalan Tuhan agar ketemu, enjoy saja di dalam kehidupan ini. Tidak kepo lagi dengan segala sesuatu, tidak kepo lagi dengan keadaan-keadaan yang belum pernah kita lihat. Tidak kepo, kenapa? Karena semua keadaan ini datangnya dari Tuhan. Jadi hatinya tidak kepo. Kenapa? Penglihatannya penglihatan Tuhan. Pendengarannya Tuhan. Ya tidak bisa lagi dibakar seperti Nabi Ibrahim. Meskipun dilempar ke bara api, Nabi Ibrahim enjoy saja berenang di api. Kenapa? Tidak panas. Anda pun juga demikian. Bila Anda sudah mengenal dan kembali kepada Tuhan, Anda dikipuin orang, enjoy. Dipanasin orang, enjoy. Disakiti orang, enjoy. Dikafir-kafirkan orang, enjoy. Dihina orang, enjoy. Disesatkan orang, enjoy. Kenapa? Anda bisa melewati itu, berenang di dalam api dan tidak bisa membakar Anda lagi. Kenapa? Karena Anda sudah diselamatkan, karena Anda sudah dikuasai, karena Anda sudah dipelihara Allah. Jadi enjoy saja. Jangan jadi Tuhan lagi, taubat. Tobat dari jadi Tuhan. Jadi tobat itu bukan banyak-banyak istighfar. Tuhan itu tobat itu hanyalah tobatlah dari Tuhan itu yang ada di dalam dada kita, yakni selama ini kita mempertuhankan hawa nafsu. Jangan mempertuhankan hawa nafsu lagi, karena hawa nafsu itu siapa? Kalau manusia sudah sadar bahwa dirinya adalah makhluk, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ternyata jiwa, nafsu, nyawa, hati, inilah bait Allah, rumah Allah, milik Allah. Jadi kita mah enjoy saja. Semoga sahabat-sahabatku bisa memahami ya. Saya tanya di bawah dengan jujur, apa yang kita kaji selama ini di YouTube Uripe Allah bisa Anda pahami dengan sangat amat mudah, apa sangat amat sulit? Mohon jawabannya di komentar. Banyakkan mana yang menjawab mudah dipahami dengan yang sulit dipahami? Tolong komentarnya di bawah sebelum saya lanjutkan. Mudah dipahami 1. Mudah 2, mudah 3, mudah 4.
mudah 5, mudah 6, mudah 7, mudah 8, mudah mudah semua kan ya Allah, subhanallah. Karena ini kajian logika, bukan kajian hayalan. Maka dari itu mudah diterima oleh akal fikir kita. Karena dalilnya ada pada diri manusia, bukan di luar diri manusia. Dalilnya untuk menerima ada pada diri manusia. Bukan di Al-Quran yang di luar atau Alkitab yang di luar. Di dalam diri manusia itu sendiri dalilnya. Maka hanya dikasih akal dan pikiran supaya memikirkan. Cari Tuhan, cari sendiri. Jangan ikut-ikutan orang lain. Maka dari itu bila kita mendapatkan rezeki dari apa yang kita usahakan sendiri, kita lebih bangga ketimbang kita hanya dikasih orang lain. Maka dari itu carilah kepahaman itu, ulang kaji lagi di YouTube Uripi Allah, diulang-ulang sampai paham. Maka di setiap kajian apapun diulang-ulang, tidak paham, diulang lagi, tidak paham, diulang lagi, lama-lama paham. Kenapa? Karena menjada wajada Anda bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh bertobat dari menjadi Tuhan, nanti Allah akan tunjukkan. Diulang kaji lagi, diulang-ulang lagi. Nanti ini pun nanti saya upload ke YouTube, entah nanti atau besok. Diulang kaji lagi, diulang lagi. Bila hal ini, kajian ini sangat bermanfaat bagi Anda, ya tolong share ke yang lainnya. Bila Anda ingin mendapatkan berkahnya, jangan untuk Anda saja. Kenikmatan ini jangan hanya untuk Anda saja kepahaman ini. Anda harus berbagi. Kenapa? Karena dengan berbagi Anda tambah kaya pemahamannya. Dengan berbagi Anda tambah barokah. Sama halnya dengan rezeki. Bila kita pelit dengan rezeki kita, maka selamanya kita dalam keadaan miskin. Takut berkurang. Tapi kalau kita berbagi dengan harta kita, apa yang kita miliki, kita tambah berkah, tambah kaya. Anda memahami pahaman di Uripi Allah, Anda merasa paham dengan dibagikan ilmu yang amat tinggi, ilmu yang amat langka ini dibagikan gratis tanpa dipungut biaya. Anda tinggal mau apa tidak, terserah Anda. Saya hanya cuma menyampaikan ilmunya Allah. Karena ini bukan ilmu saya. Kalau ini ilmu saya, ya saya simpan bro, saya jual. Berhubung ini bukan ilmu saya, ilmu Allah saya berikan semuanya. Tanpa saya sembunyikan. Kenapa? Karena bila saya masih menyembunyikan ilmunya Allah, maka saya akan terbebani, tidak bisa enjoy. Maka saya tuangkan semuanya ilmunya Allah ini, biar yang paham ataupun yang tidak paham, semua apa kata Allah, saya mah enjoy saja. Yang penting tugas saya hanya menyampaikan saja. Diterima monggo, tidak terima pun juga monggo. Memang menerima atau tidak menerima itu sudah sunnatullah. Pro kontra sunnatullah. Baik buruk sunnatullah. Milik Allah semua kok. Jadi bila sudah menjadi milik semua Allah semua, ya kita bisa enjoy. Tapi kalau masih milik manusianya, selamanya kita tak pernah bisa enjoy, terbakar terus. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya khususnya dan kita semua senantiasa dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan dan selalu bahagia. Bahkan kita bisa enjoy di dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang sudah setia menyimak di kajian Uripi Allah.
di YouTube Uripe Allah. Semoga semakin dikaji semakin tenggelam, semakin dikaji diulang-ulang lagi semakin tenggelam. Agar apa? Agar manusianya mati tenggelam di dalam Tuhan. Agar apa? Agar ketemu mutiara-mutiara yang telah lama hilang. Kalau kita sudah menemukan mutiaranya ya pasti menjadi orang kaya. Tidak minta-minta lagi, tidak disiksa-siksa lagi. Wong sudah kaya, wong sudah diurus Tuhan, dikuasai Tuhan, dipelihara Tuhan, ya enjoy sajalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silakan yang mau bertanya di kolom komentar. Kira-kira ada ganjalan tidak apa yang sudah disampaikan? Berarti apa yang dikaji di Uripe Allah ini mudah dipahami ya abang-abangku, sahabatku semua. Yang sudah paham dengan kajian ini coba ngacung, tulis paham di bawah. Alhamdulillah mudah. Memang logika yang mudah dipahami. Tinggal kunyah, tinggal menikmati. Subhanallah. Alhamdulillah mudah sekali. Yang tidak paham hanya segelintir orang. 99% hanya 1% yang belum paham. Ya mungkin Allah satu saat nanti akan memahamkannya. Memang saya pun datangnya juga dulu tidak paham. Anda yang paham-paham pun di sini pun juga dulu tidak paham. Tapi dengan kerendahan hati maka dipahamkan oleh Allah. Intinya syaratnya hanya kerendahan hati maka akan paham. Tapi kalau tinggi hati ya selamanya dibakar terus. Alhamdulillah berhubung sudah banyak yang paham. Alhamdulillah saya akhiri dulu kajian ini. Semoga kita bisa enjoy di dalam segala keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.